Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlena Noviani. Di sini kita akan membahas materi pembelajaran fisika berikutnya. Dalam video pembelajaran pada hari ini, kita akan melanjutkan materi dari video pembelajaran sebelumnya. Pertama-tama, sebelum kita mempelajari materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mengulang sedikit materi pembelajaran sebelumnya. Jadi, kita sudah mempelajari tentang hukum Hooke yang dapat dirumuskan dengan F sama dengan K dikalikan dengan delta X, yang mana F merupakan gaya yang bekerja pada pegas, K merupakan konstanta pegas, dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas. Kemudian ada energi potensial pegas yang merupakan energi yang dimiliki oleh benda elastis atau pegas yang mengalami perubahan panjang, yang mana dapat kita rumuskan dengan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat dan EP sama dengan setengah F dikalikan delta X. Nah, kalian harus ingat ya persamaan-persamaan ini, karena dalam mempelajari materi kita pada video ini, kita juga dapat menggunakan persamaan-persamaan ini. Sebelumnya, kita hanya menggunakan satu pegas saja. Sekarang, bagaimana jika kita ingin menggunakan 2 buah pegas, atau mungkin 3 buah pegas, atau mungkin lebih banyak lagi? Nah, pada video pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Prinsip susunan seri beberapa pegas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Misalnya, gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah F1 dan F2, maka gaya tarik pada pegas pengganti adalah F, atau dapat kita rumuskan dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas, yang dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari tetapan pegas pengganti atau KS sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap tetapan pegas. Nah, persamaan ini harus selalu diingat ya, yang itu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah sampai seterusnya hingga berapa banyak pegas yang digunakan. Apakah kalian tahu bahwa tidak banyak penerapan susunan pegas secara seri ini? Mengapa susunan pegas secara seri jarang digunakan? Ada beberapa alasan mengapa susunan pegas secara seri jarang digunakan atau diterapkan dalam alat-alat kehidupan kita. Pertama, karena susunan pegas secara seri ini membuatnya terlihat lebih panjang, sehingga terlalu memakan banyak tempat pada alat-alat yang akan menggunakannya. Yang kedua, susunan pegas secara seri ini membuat konstanta pegasnya mengecil. Mengapa? Coba kita buktikan. Misalnya, kita memiliki konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2 yang sama nilainya, yaitu 200 Newton per meter. Nah, berapa konstanta serinya atau konstanta pengganti serinya? Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 1 per 200. Di sini kita bisa mendapatkan Ks-nya nilainya adalah 100 Newton per meter, yang mana dengan menggunakan 2 buah pegas yang disusun secara seri ini, dia hanya akan membuat konstanta pegasnya mengecil, sehingga penggunaan pegas secara seri ini kurang efisien, dan lebih baik digunakan satu pegas saja dibandingkan penggunaan pegas secara seri. Adapun beberapa penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada yang pertama, ada sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan. Jika kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil melalui jalan berlubang atau jalan bergelombang, kendaraan akan mengalami kejutan. Jika bagian kendaraan tersebut tidak memiliki alat untuk meredam kejutan, kejutan itu sangat tidak menyenangkan bagi si pengendara. Pengendara tersebut akan cepat lelah dan merasa tidak nyaman dalam mengendarai kendaraan bermotor, khususnya untuk perjalanan jarak jauh. Nah, untuk meredam kejutan, pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor ini. Jadi, ketika melalui jalan berlubang,
berat pengendara berikut berat motornya akan menekan pegas, sehingga pegas akan termampatkan. Kemudian begitu motor berada di jalan datar, pegas itu akan kembali ke panjang awalnya, sehingga pengendara itu hanya akan merasakan sedikit ayunan dan akan merasa nyaman mengendarai motornya. Kemudian yang kedua ada pegas pada setir kemudi. Nah, penggunaan pegas pada setir kemudi akan mengurangi kemungkinan dada pengemudi menabrak setir ketika terjadi tabrakan fatal. Walaupun menggunakan sabuk keselamatan, pengemudi tetap dapat terlempar ke depan ketika terjadi tabrakan. Hal itu dapat menyebabkan sekitar dada pengemudi dapat menumbuk setir dan jika ini terjadi, dia akan membahayakan jiwa si pengemudi. Jadi, untuk mengurangi bahaya, kolom setir diberi pegas. Kemudian, jika terjadi tabrakan atau keadaan darurat, kolom setir akan tertekan, pegas memendek, dan setir kemudi bergeser miring untuk menghindari tabrakan dengan dada pengemudi. Nah, kemudian coba perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 2 buah pegas yang digantung secara seri. Masing-masing pegas mempunyai konstanta sebesar 200 Nm per meter dan 300 Nm per meter. Pada pegas tersebut digantungi suatu beban yang bermassa 2 kg. Berapakah pertambahan panjang susunan pegas tersebut? Berikut merupakan cara penyelesaian soal tersebut. Yang pertama, diketahui K1 sama dengan 200 Nm per meter dan K2 sama dengan 300 Nm per meter. Kemudian ada massa bebannya sebesar 2 kg. Berikut merupakan contoh gambar pegasnya. Yang ditanyakannya adalah delta X atau pertambahan panjang pegasnya. Jadi, cara penyelesaiannya adalah pertama kita harus mencari F, yang mana F tersebut sama dengan W atau berat benda atau sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasinya. Yang mana massa bebannya adalah 2 kg dikalikan dengan 10 meter per second kuadrat, yang berarti F-nya adalah sama dengan 20 Newton. Kemudian kita mencari konstanta penggantinya menggunakan rumus yang tadi. Kemudian kita masukkan K1 dan K2-nya, yang mana K1-nya 200 dan K2-nya 300. Kemudian kita harus menyamakan penyebutnya untuk bisa menjumlahkan kedua pecahan tersebut, sehingga akan didapatkan 5/600. Nah, kemudian KS-nya bernilai 600/5. Apa kalian kurang paham dalam mengerjakannya? Dari mana kita mendapatkan 600/5? Kita bisa menggunakan cara berikut untuk mendapatkannya. Kita bisa mengalihkan silang. Jadi, kita mengalihkan 1 dengan 600 dan 5 dengan KS, sehingga didapatkan 600 sama dengan 5 KS, atau KS sama dengan 600/5. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan nilai KS-nya, yang mana bernilai 120 Newton per meter. Kemudian, untuk mencari delta X-nya, kita bisa menggunakan hukum Hooke, yang awalnya F sama dengan K dikalikan delta X, bisa kita pindah ruaskan menjadi delta X sama dengan F per KS. Nah, kemudian kita masukkan nilai F dan KS-nya tadi, yang mana F-nya sama dengan 20 Newton dan KS-nya 120 Newton per meter. Jika kita bagi, kita akan mendapatkan delta X sama dengan 0,167 meter. Nah, jadi pertambahan panjang pegas tersebut adalah sebesar 0,167 meter dan merupakan pertambahan panjang total dari kedua pegas tersebut. Jadi delta X ini merupakan pertambahan panjangnya, karena mungkin saja pegas pertama dan pegas kedua itu dia memiliki tambahan panjang yang berbeda-beda. Setelah melihat contoh soal tersebut, mari kalian coba kerjakan soal berikut ini. Jawab dengan teliti ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan mencoba contoh-contoh soal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.